Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Sehat ya? Mudah-mudahan kita senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak ibu sekalian, bertemu kembali pada mata pelajaran animasi 2 dimensi. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita masih melanjutkan pertemuan minggu lalu, yaitu pembahasan tentang tahapan teknik produksi animasi 2 dimensi, khususnya pada tahapan yang pertama yaitu tahapan praproduksi. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum kita memasuki pembahasan materi kita pada hari ini, silakan anak-anak ibu untuk mengakses absensi yang sudah ibu share di forum diskusi kita. Nah, untuk lebih jelasnya, ibu akan menyampaikan secara garis besar kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Adapun kompetensi dasarnya adalah pada ranah pengetahuan menerapkan teknik produksi animasi 2 dimensi. Pada ranah keterampilan yaitu membuat produk animasi 2 dimensi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model project-based learning dengan pendekatan saintifik dan metode diskusi, praktik, dan sharing, peserta didik mampu menganalisis cara untuk menciptakan suatu karakter animasi 2 dimensi. Dan peserta didik mampu merancang dan membuat karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Baik anak-anak ibu sekalian, minggu lalu kita sudah membahas materi teknik produksi animasi 2 dimensi dan fokus pada tahapan praproduksi. Nah, siapa yang masih ingat pembahasan kita minggu lalu tentang tahapan praproduksi? Coba Ananda Fitri. Ya Bu, materi minggu kemarin yaitu mengenai teknik produksi animasi. Teknik produksi animasi adalah runtutan tahapan yang harus dilakukan dalam proses produksi animasi. Adapun 3 tahapan pembuatan produk animasi yaitu 1. Tahapan praproduksi, 2. Tahapan produksi, dan 3. Tahapan pasca produksi. Ya, terima kasih kepada Ananda Fitri, benar. Pada pembuatan animasi 2 dimensi, kita melewati 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan praproduksi, yang kedua produksi, dan yang ketiga pasca produksi. Proses apa saja yang kita lakukan pada tahapan praproduksi? Ya, diantaranya adalah menentukan ide cerita, skenario, dan storyboard. Ketiga ini sudah kita diskusikan minggu lalu dan sudah kita sampaikan hasil diskusinya per kelompok. Masih melanjutkan materi yang minggu lalu, pada tahapan praproduksi ini berikutnya ada tahapan pembuatan karakter. Nah, ini yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Baiklah anak-anak ibu sekalian, mari bersama-sama kita menyimak tayangan gambar berikut ini. Nah, pada tayangan gambar ini ada beberapa tokoh animasi. Ibu yakin anak-anak ibu sekalian ada yang mengidolakan di antara tokoh-tokoh tersebut. Tokoh apa saja yang ada di sini? Ini yang pertama ada si Patrick. Si Patrick ini temannya siapa? Ya, temannya SpongeBob. Nah, ada lagi di sini adalah Uncle Donald yang biasa disebut dengan Donald Duck. Nah, inilah yang dinamakan karakter. Karakter inilah yang biasa dijadikan sebuah tokoh dalam sebuah produksi film animasi. Pertanyaan ibu, kenapa sebuah karakter itu bisa menjadi suatu hal yang sangat penting dalam produksi film animasi? Saya, Bu. Karena dalam satu animasi dibutuhkan tokoh utama. Selain itu, tokoh utama menjadi fokus penonton. Karena dialah yang akan menjadi tokoh utama, dia akan menjadi sentral. Dia yang akan menjadi ide ceritanya dalam film animasi tersebut. Ya, benar ya. Terima kasih Ananda.
Nah, dalam film animasi, karakter ini memegang peranan yang sangat penting sekali. Penonton yang menyukai sebuah karakter di film animasi ini kadang berusaha sampai mengkoleksi merchandise yang berupa mungkin miniatur, boneka, dan ibu yakin anak-anak ibu juga pasti ada mengidolakan sebuah karakter animasi. Nah, itulah pengaruh besar dari sebuah karakter di film animasi. Nah, anak ibu coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah merupakan beberapa karakter yang didesain yang lucu-lucu ya. Nah, ada beberapa tips untuk membuat karakter supaya tampak lucu. Yang pertama, menggambar karakter dari bentuk sederhana. Dibuat dari bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, segitiga, dan kotak. Untuk Patrick ini dibuat dari bentuk dasar bintang dan SpongeBob dibuat dari bentuk dasar kotak. Nah, menghasilkan sebuah karakter yang lucu sekali. Yang kedua, karakter dengan gambar bentuk manusia. Nah, yang ketiga, adaptasi karakter dengan gambar bentuk binatang. Nah, banyak ya karakter animasi yang berbentuk binatang. Salah satu contoh yang kita kenal, tokoh legendaris yaitu Donald Duck ini. Jadi paham ya anak-anak ibu sekalian bagaimana cara pembuatan desain sebuah karakter animasi. Baiklah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Nah, selanjutnya tugas anak-anak ibu sekalian adalah membuat sebuah karakter animasi, dilengkapi dengan ciri atau khas dari karakter tersebut. Misalkan ceria, pemalas, baik hati. Untuk pengerjaannya, ibu kasih kesempatan sampai jam 4 sore. Sebelum lanjut membuat tugasnya, jangan lupa akses LKPD-nya dan modul pembelajarannya sebagai bahan referensi untuk membuat. Silakan anak-anak ibu manfaatkan waktunya. Kita akan bertemu lagi di sesi 2. Baiklah anak-anak ibu sekalian, bertemu kembali kita di sesi 2. Nah, ini ada beberapa hasil yang sudah mengumpulkan. Kita simak bersama-sama ya. Dan yang pertama itu dari Satrio Dwi Putra. Nah, Satrio di sini membuat karakter bernama Pena Insulin. Sifatnya ceria, baik hati, dan pemaaf. Berikutnya ada Sonia, membuat nama karakternya Kuda Poni. Sifatnya lucu, lincah, dan handal. Silakan teman-teman yang lain untuk memberi komentar di forum diskusi ya. Selanjutnya ada Rifki. Rifki membuat nama karakternya itu Steady Snow. Sifatnya baik hati, ceria, gembira. Gendernya laki-laki. Selanjutnya ada Bobby Pratama. Bobby membuat karakter bernama Mr. Dracula. Nah, Mr. Dracula ini sifatnya pemarah. Ada Femas Fernando, karakternya bernama Boy. Jenis kelaminnya laki-laki, sifatnya ceria. Selanjutnya ada Yolanda Dovita, membuat karakter bernama Bibo. Nah, karakternya ceria, selalu beruntung, jahil, dan lucu. Itulah tadi hasil dari pembuatan animasi dari anak-anak ibu sekalian. Harapan ibu, kemampuan untuk mendesain karakternya dikembangkan lagi. Baiklah, ibu rasa sudah cukup ya pembelajaran kita pada hari ini. Silakan siapa yang mau menyimpulkan? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana membuat karakter untuk sebuah film animasi dan pentingnya karakter dalam sebuah animasi. Ya, terima kasih kepada Ananda Rizky. Karena pada tahapan praproduksi salah satunya adalah kita membuat sebuah karakter yang dipersiapkan pada tahapan produksi. Ya, sebelum ibu akhiri, ibu ingatkan kembali seperti biasa untuk tugas anak-anak ibu di rumah, silakan download lembar evaluasinya yang sudah ibu share di Google Classroom. Dan untuk minggu depan kita sudah memasuki materi tahapan produksi animasi 2 dimensi. Silakan anak-anak ibu sekalian mencari informasi atau referensi yang berhubungan dengan tahapan produksi animasi 2 dimensi. Sebelum ibu tutup, kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.